Well, hola people, konnichiwa, back again bersama saya Elvian di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini, kita kedatangan sebuah monitor gaming. Ini Daryl Monitor Gaming ya. Dan memang di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas atau ya bisa dibilang lengkap banget lah. Kalau misalkan kalian punya PC gaming high end atau PC gaming enthusiast yang bener-bener speknya tuh kenceng banget kenceng gitu, tapi kalian masih pakai monitor 75 Hz, ya nggak akan berasa tuh PC kenceng kalian gitu loh. Contohnya kalian tuh pro player atau emang hari-hari mainnya game Valorant gitu kan, yang mana PC kalian udah kenceng gitu kan, speknya udah Core i9 Ryzen 9, FPS-nya sampai 1000 gitu kan. Percuma kalau monitornya masih 75 Hz. Jadi kita akan rekomendasikan sebuah monitor gaming dari BenQ, yaitu BenQ Mobius EX270M. Karena ini monitor sangat cocok untuk kalian yang punya PC gaming kenceng, karena monitor ini juga kenceng banget, 240 Hz refresh rate-nya pak. Jadi ya PC kalian tuh nggak mubazir, nggak sia-sia beli PC gaming mahal gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia monitor gaming dari BenQ, yaitu BenQ Mobius EX270M. Let's go. Dimulai dari paket pembeliannya dulu nih. Selain unit monitor sama stand dan kakinya, kita dapat perintilan lain nih. Mulai dari power adapter, kabel HDMI, kabel DisplayPort, sama kabel USB A to USB B. Terus ada beberapa dokumen antara lain user guide sama kartu garansi. Dan kita juga dikasih semacam cover buat I/O portnya. Buat setup monitornya gampang banget bre. Pertama, hubungkan dulu base atau kaki ke standnya. Terus kencengin tuh penguncinya. Kalau udah, tinggal pasang ke mounting monitor dengan posisi monitor masih tiduran di foamnya. Udah deh, gampang kan? Tampilan base dan standnya ini menurut saya cukup agresif dan kekar ya. Build quality-nya tentu pakai bahan metal yang dilapis plastik solid. Finishing standnya dominan abu gelap dengan lubang buat rute kabel manajemen yang sayangnya punya posisi yang cukup rendah. Kalau buat base-nya punya finishing abu muda dan ada detail merah karbon di sisi dalamnya. Perihal ergonomisnya, monitor ini hampir sempurna bre. Yang absen cuma rotate aja. Selebihnya kayak high adjustment ada, terus bisa tilting juga. Mau itu tilt up 15 derajat dan tilt down minus 5 derajat. Dan yang paling berguna sih swivelnya ini. Bisa ke kanan dan ke kiri sekitar 15 derajat. Karena base-nya cukup besar, jadi makan tempat di meja saya yang punya lebar sekitar 60 cm. Cara ngakalinya, base-nya ini diposisikan biar nggak ganggu pergerakan mouse. Terus tinggal arahin layarnya pakai pergerakan swivel tadi. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa pakai third party monitor stand yang support VESA-mount 100x100 mm bre. Soal desain, cover belakangnya ini saya pribadi demen banget ya sama pemilihan warnanya. Kayak udah bosen gitu ngelihat cover belakang monitor hitam mulu. Di Mobius EX270M pakai finishing abu-abu dengan beberapa detailing seperti tarikan garis ngebentuk X tapi nggak sampai mentok ke sudutnya. Terus ada area mesh berbentuk trapesium yang ternyata adalah sebuah subwoofer 5 watt. Adapun speaker stereo yang berada di sisi bawah monitor ini yang terdiri dari dua buah speaker 2 watt yang dituning oleh Trevolo. Terus di area kiri ada emboss Mobius dengan tipe font yang khas. Dan di area bawah adalah tempat I/O panel yang isinya mulai dari port power, 2 buah port HDMI 2.0, 1 buah DisplayPort 1.4, terus ada headphone jack. Sebelahnya lagi ada port USB B sebagai upstream dan 2 buah port USB 3.0 sebagai downstream. Buat yang belum tahu artinya upstream itu ya ibarat kata power in dan downstream itu power out. Jadi kalau mau pakai port USB A-nya, kita perlu sambungkan port upstream dari PC atau laptop ke monitor ini. Baru deh 2 port USB 3.0 itu bisa dipakai. Dan kalau udah kelar urusan colok-colok kabelnya, jangan lupa cover I/O-nya dipasang biar makin rapih bre. Pindah ke sisi layarnya bre. Sesuai tipenya yaitu EX270M, monitor ini punya screen size 27 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p. Ukuran layar segini emang paling populer bre di skema e-sport karena nggak kegedean dan juga nggak kekecilan. Cuma buat saya pribadi, screen size 27 inci cocoknya sih di resolusi 2K lah paling minimum. Biar kerapatan pixelnya makin sedep. BTW, BenQ ada juga kok opsi yang 2K, tipenya EX270QM. Tentu aja harganya beda ya bre. Balik lagi ke spesifikasi panel EX270M ini. Panelnya pakai IPS LED yang terkenal punya view angle yang luas dengan rasio kontras 1:1000. Terus peak brightness-nya diklaim up to 400 nits yang artinya udah support konten HDR dengan color gamut sRGB-nya di angka 99%. Buat membuktikan angka-angka tadi, kita bakal tes pakai alat Spider X Elite ini. Dan hasilnya bre, punya gamut sRGB perfect di angka 100%. Angka DCI P3-nya juga cukup tinggi di angka 83%. Data selanjutnya berkaitan dengan brightness, kontras, dan white balance-nya bre. Peak brightness-nya ternyata nggak mencapai klaim dari BenQ
karena cuma mentok di angka 376 nits. Begitupun angka kontrasnya masih di bawah 1:1000. Tapi buat white point-nya terlihat cukup akurat ya, gak jauh dari target 6500 Kelvin. Kalau buat data keseragaman warna, panel paling rapih ada di area atas tengah dan yang paling miss ada di pojok kanan bawah. Tapi selisihnya masih di bawah 6 delta E kok. Kalau keseragaman putihnya, titik paling putih ada di tengah dengan area yang gelap dominan di sisi bawah. Dan data terakhir mengenai color akurasinya, ternyata panel ini punya keakuratan warna yang sangat baik walaupun warna biru 1F-nya agak melenceng ya, dengan rata-rata di angka 2,75 delta E. Seperti biasa, buat ngelihat kemampuan maksimal dari panel ini, kita lakukan kalibrasi pakai alat SpiderX Elite ini. Dan buat hasil color gambutnya nggak ada perubahan. Begitupun untuk data brightness, contrast, and white point. Di sisi brightness mengalami peningkatan, tapi buat contrast and white point-nya malah sedikit turun. Kalau keseragaman warnanya udah semakin rapih, tapi buat keseragaman putihnya nggak ada perubahan bre. Dan buat color akurasinya ada peningkatan terutama di warna biru 1F yang makin akurat. Rata-ratanya dapat di angka 2,17 delta E. Dari data hasil kalibrasi tadi, kita bisa simpulkan kalau panel BenQ Mobius EX270M ini udah oke dari pabrikannya. Nggak perlu lakuin kalibrasi ulang dah. Dan dari hasil data analisis tadi, panel ini siap banget kalau dipakai buat hal produktivitas juga bre. Urusan produktivitas udah pasti mata kita bakal natap layar monitor dalam jangka waktu yang lama kan. Maka dari itu, BenQ menyediakan beberapa fitur A-Care seperti flicker free, low blue light, dan fitur eksklusif mereka yaitu Brightness Intelligent Plus yang bakal menyesuaikan kecerahan layar dan color temperatur secara adaptif dengan kondisi cahaya di sekitar melalui sensor yang ada di bezel bagian bawah. Ini mirip sama cara kerja ambient light sensor pada HP ya. Menurut saya fitur ini bagi sebagian orang dianggap sepele, tapi baru beberapa brand yang menerapkan fitur ini di monitornya. Dan buat saya ini ngebantu banget karena kalau nurunin brightness pas udah matiin lampu tuh agak males ya ngerogoh controller OSB yang biasanya ada di belakang monitor gitu. Tapi controller di monitor ini gampang diakses bre, karena terletak di sisi bawah. Dan bagusnya lagi udah pakai joystick kecil sebagai controllernya. Tampilan OSD-nya sih buat saya pribadi cukup user friendly. Cuma yang biasa disebut preset mode, di BenQ Mobius disebutnya color mode. Yang pasti preset gamingnya ada FPS, RPG, dan racing yang masih bisa kita customize lagi sesuai kebutuhan. OSD-nya nggak cuma buat setting tampilan monitor, tapi juga buat opsi equalizer buat speakernya. Gokil sih ini. BTW bre, buat kualitas speaker dari Mobius EX270M ini udah cukup menggantikan lah speaker desktop ataupun soundbar. Dan tentunya bisa bikin tampilan setup kita kelihatan lebih clean tanpa adanya speaker ataupun soundbar. Buat keperluan gaming, Mobius EX270M punya refresh rate up to 240Hz. Namanya juga monitor gaming, pasti perlu refresh rate yang tinggi kan? Apalagi buat game tembak-tembakan, karena kalau FPS kita lebih tinggi ketimbang musuh, aim kita bisa lebih akurat. Terus monitor ini punya response time up to 1 millisecond GTG dan juga 1 millisecond MPRT yang bikin response time dari gear gaming kita jauh lebih kenceng alias minim latency. Terus nggak ketinggalan ada fitur FreeSync Premium Pro biar performa VGA di PC kita tetap sinkron sama monitor ini. Jadi bisa meminimalisir stuttering dan juga screen tearing. Biar makin gigi main game FPS-nya, BenQ juga menyediakan fitur motion blur reduction yang bakal ngurangin efek burem akibat pergerakan yang super cepat biar target bidikan kita tetap akurat. Terus ada fitur Black Equalizer yang bakal kasih advantage atau keuntungan saat kita berada di area gelap. Karena dengan fitur ini, maka kontras warna hitamnya akan ditingkatkan menjadi lebih cerah tanpa membuat area yang cerah overexposure. Jadi posisi target atau musuh lebih gampang dicari bre. Oke bre, itu dia ulasan atau review lengkap dari kita ya mengenai monitor gamingnya dari BenQ, itu BenQ Mobius EX270M ini. Dan kita langsung aja masuk ke kesimpulan ya, karena memang udah cukup panjang juga videonya. Ada beberapa keunggulan dan cukup banyak juga sih dari monitor ini. Jadi ada harga, ada kualitas lah ya bisa dibilang ya. Harga monitor ini kita udah sebutin di awal 9 juta gitu kan. Dan fitur yang paling menarik dari monitor gamingnya BenQ Mobius EX270M ini, udah panjang banget, yaitu fitur Brightness
Brightness Intelligence Plus-nya. Itu ngebantu banget Pak, ya ibarat kata di HP lah atau di laptop gitu kan. Jadi kalau misalkan lampunya dimatiin, nanti brightness-nya otomatis bakal beradaptasi dengan ya ruangan kita gitu loh. Dan panelnya ini loh Pak, ini adalah panel IPS 1 millisecond response time GTG atau MPRT dengan refresh rate 240 Hz. Jarang-jarang Pak 240 Hz panelnya IPS gitu kan. Biasanya kan panelnya VA gitu kan. Itu yang bikin menarik sih. Jadi selain buat gaming, buat produktivitas juga masih oke banget gitu. Fitur ketiga yang menarik adalah ini monitor udah punya speaker. Ya walaupun kebanyakan gamer tuh pakai headset gaming gitu kan buat main game. Tapi kalau lagi capek kan headsetnya dilepas terus ya pakai speaker gitu kan. Speaker di monitor ini udah bisa ngegantiin speaker-speaker murah lah ya. Karena memang bassnya udah oke. Dia ada 2 buah speaker stereo di depan yang mirip soundbar ini ya. Dan ada 1 subwoofer di belakang monitornya ini. Jadi udah cukup banget lah buat dengerin konten-konten film ataupun musik gitu loh. Dan yang keempat, ini udah ada fitur AMD FreeSync Premium Pro. Udah Premium Pro lagi. Jadi buat ngurangin yang namanya screen tearing ataupun ya screen stuttering gitulah bre. Dan sebenarnya ada banyak sih ya Pak. Kayak saya suka sama stand-nya gitu. Warna orange-nya itu kayak bikin monitor ini jadi lebih elegan gitu loh Pak. Dari semua kelebihan tadi, nggak mungkin berarti kalau misalkan nggak di cover garansi full. Yap, BenQ Mobius EX270M ini di cover garansi 3 tahun full. Pertama garansi panel, garansi spare part, sama garansi servis. Jadi nggak usah khawatir, garansinya udah full 3 tahun. Dan mungkin ada kelebihan, pasti ada kekurangannya sedikit. Menurut saya kekurangannya juga ini ya bisa dibilang normal lah ya. Monitor 27 inci, idealnya memang resolusinya 2K. Tapi buat para gamers, kayak Full HD aja udah cukup banget gitu loh Pak. Tapi kalau kalian beli yang 2K itu lebih lengkap lagi. Maksudnya buat konten produktivitas kayak ngedit video atau grading, resolusi 2K itu sangat amat bagus sekali gitu. Tapi kalau resolusi Full HD buat para gamer FPS kompetitif kayak Valorant, CSGO, ataupun Apex Legends, ataupun COD Warzone, dan lain sebagainya, refresh rate adalah segala-galanya, ya kan? Jadi resolusi di nomor 2-in lah gitu. Tapi menurut kalian gimana? Mending resolusi 2K ataupun resolusi Full HD buat main game? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.